Oke, jadi di sini gue lagi kedatangan dua gamepad baru dari Funtech yang sebenarnya nggak bisa dibilang baru juga ya, karena dia itu basically refreshment dari gamepad mereka yang rilis tahun lalu ya, si Funtech WGP15 ini. Dan di sini Funtech ngeluarin dua versi refreshment buat si WGP15 ya, ada yang si Funtech WGP15 V2 sama Funtech WGP15 V2S yang tagline-nya itu New Zone Explorer. Apa tuh kira-kira zona baru yang di-explore? Langsung aja lah kita unboxing. Oke, jadi ini dia unboxingnya. Ada yang EOS Pro S sama yang EOS Pro 2 biasa ya. Yang kita mulai dari yang EOS Pro 2 biasanya dulu. Yang pertama itu pastinya dapat si gamepadnya ya. Ini warna putih polos gitu gua dapatnya. Terus dapat kabel juga nih, kabel Type C to Type A. Lah, dongle-nya mana? Adanya malah si yang buat si analog ini nih, yang biar dia nggak friction gitu ya analognya. Ini dikasih busa-busa buat anti friction analog. Tapi dongle-nya mana? Oh, ini kali. Ya, ini dapat dongle-nya ya, putih susu gitu warnanya. Terus terakhir dapat replacement buat si analognya. Fokus. Nah, itu dia. Oh, enggak ding, satu lagi. Sama dapat replacement alternatif buat si D-pad-nya juga ya. Dan pastinya ada juga ya user manualnya sama si kartu garansi. Kartu garansi. Ya, jadi sekarang yang EOS 2 Pro S ya. EOS 2 Pro S ini yang versi lebih upgrade-nya lagi. Bisa kelihatan juga dari packaging-nya juga lebih bagus ya. Ada gamepadnya, terus langsung ketemu dongle-nya juga di atas sini. Sama ada replacement D-pad ya, alternatif D-pad kayak yang tadi. Ada replacement analog stick juga buat ganti si stick analognya. Dapat kabel Type C juga nih. Dan sama juga dapat si busa-busa anti friction analog ini ya, kayak yang tadi juga. Sama pastinya terakhir ada user manual sama kartu garansi. Ya kurang lebih sama buat isi paket pembeliannya, cuma beda di packaging aja ya. Packaging yang si EOS Pro 2 biasa ini kayak agak susah buat dinavigasiin, sedangkan yang EOS 2 Pro S ini lebih gampang. Soalnya dia ada giniannya. Oke, jadi tadi udah gue bilang ya, kalau si WGP15 V2 sama yang V2S ini basically cuma refreshment aja. Memang ada beberapa upgrade yang cukup signifikan, tapi kalau misalnya kalian belum nonton video review gue yang WGP15 V1, gue coba jelasin dulu secara singkat ya, untuk fitur-fitur basic yang masih sama yang WGP15 dan ada juga di WGP15 V2 sama V2S ini. Oke, jadi basically WGP15 V2 dan V2S ini gamepad wireless yang pakai layout Xbox dengan face button AXBY. Udah triple mode connection juga, yang artinya dia bisa dipakai secara wired, bisa wireless pakai dongle, bisa pakai bluetooth juga. Dan untuk ganti mode koneksi sekaligus mode gamepadnya itu masih pakai switch dedicated yang ada di belakang gamepadnya. Jadi bisa dilihat juga di sini ya, kalau WGP15 V2 dan V2S ini masih punya compatibility yang sama. Bisa buat PC, iOS, Android, Nintendo Switch, dan platform lain yang memungkinkan untuk pakai koneksi bluetooth. Selain itu, fitur yang masih sama kayak WGP15 V1 itu ada di analognya yang Hall effect juga. Tapi khusus yang di WGP15 V2S ini, teknologi analognya itu beda sendiri ya sama yang WGP15 V2 biasa sama yang WGP15 V1. Tapi itu bakal gue jelasin lebih lanjut nanti. Ngomong-ngomong analog, di WGP15 V2 dan V2S ini juga analog sama D-pad-nya sama-sama masih bisa dicopot pasang. Dan untuk D-pad-nya juga bisa diubah-ubah bentuknya sesuai preferensi kalian. Mau yang bulat bisa, mau yang cross juga bisa. Terus triggernya juga sama, Hall effect trigger yang ada trigger locknya ya. Jadi kita bisa pilih mau trigger analog yang inputnya 0 sampai 1 atau trigger digital yang inputnya 0 dan 1 aja. Terus masih ada dua back buttonnya juga yang bisa di remap dan bisa dipasangin makro juga. Masih ada tombol kecil di atas yang berfungsi sebagai tombol power off dan pairing. Dan masih ada audio jack juga. Tapi ternyata setelah gue cobain, ternyata memang audio jack si WGP15 V2 dan V2S itu cuma bisa dipakai di mode switch yang koneksi wired aja. Jadi di mode lain dan di koneksi lain itu belum bisa. Nah, seperti yang mungkin tadi kalian sempat lihat, WGP15 V2 dan V2S ini sebenarnya bisa dipasang ke charging dock karena ada pin tembaganya juga. Dan dua-duanya ini bisa dipasang juga ke charging dock WGP15 V1. Tapi kalau misalnya kalian mau beli untuk yang V2 sama V2S ini belum ada paketan yang include sama si charging docknya ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya yang V1,
sayang sekali sih. Terus WGP15 V2 dan V2S ini juga sama-sama udah bisa pakai gyro, tapi memang cuma bisa di mode Switch Pro controller aja, alias cuma bisa di mode wired dan Bluetooth, belum bisa di mode dongle atau di mode X input. Dan pastinya karena si WGP15 V2 ini basically refreshment dari yang V1-nya, jadi secara bentuk mayoritasnya itu masih sama. Tapi memang ada beberapa perubahan kecil yang bisa dibilang improvement juga gitu ya di si V2 sama V2S-nya ketimbang yang V1. Jadi di sini gue mau bahas untuk upgrade-upgrade-nya nih dari yang WGP15 V1 ke V2 sama yang V2S. Oke, jadi memang karena ada beberapa perubahan ya di bagian internalnya, jadi si WGP15 V2 sama yang V2S ini sedikit lebih berat gitu dibanding yang WGP15 V1. Bedanya tuh sekitar 10-20 graman gitu. Selain bobotnya yang lebih berat, WGP15 V2 dan V2S ini tombol sama analognya juga kerasa lebih berat semua cuy. Dari mulai triggernya yang memang bentuknya juga beda sama WGP15 V1, itu mencetnya jadi lebih berat di kedua mode triggernya. Mau yang trigger analog atau yang trigger digital gitu ya. Jadi kalau misalnya buat main game racing memang lebih enak jadinya. Tapi kalau buat main game yang butuh movement trigger digital yang snappy, cukup kerasa signifikan sih perbedaan beratnya. Terus analognya juga menurut gua yang di WGP15 V2 dan V2S ini lebih berat ya ketimbang yang di V1. Jadi mungkin ini bisa ngaruh juga ke keawetan secara jangka panjangnya ya. Ya walaupun memang gamepad-gamepad yang analognya udah Hall effect itu butuh kerusakan yang cukup signifikan sih kalau misalnya analognya mau drifting. Selain itu bumpernya juga ada perubahan. Secara bentuk surface-nya lebih gede dikit dan jadi ada stepnya gitu. Dan secara sistem kliknya juga diimprove ya. Kalau yang tadinya di V1 itu bumper bagian dalamnya kayak nggak ikut turun kalau kita pencet. Kalau yang di V2 dan V2S dia bumper bagian dalamnya ikut turun cuy. Jadi secara feel juga lebih enak ya buat mencet bumpernya. Tapi yang lucunya tuh bumper yang di WGP15 V2S ini tuh gue ngerasanya lebih berat gitu ketimbang yang di V2 biasa. Gue nggak tahu ya ini perasaan gue doang apa gimana, tapi gue ngerasanya sih yang di V2S lebih berat dikit dibanding yang di V2 biasa. Dan memang secara suara juga beda sih. Nah, nggak cuma itu aja upgrade yang dibawa di V2 sama yang V2S ini, tapi ada satu upgrade kecil lagi yang gue suka banget ya, yaitu untuk tombol start select-nya itu dituker cuy posisinya sama yang tombol plus minus yang di V1 ini. Jadi sekarang di V2 dan V2S ini tombol start select-nya ada di tombol tengah yang lebih deket sama face button, dan ini gue suka karena positioningnya jadi mirip sama FlyDigi Fader 4 Pro gue cuy. Dan paling sejauh ini untuk upgrade yang di WGP15 V2 cuma sampai situ aja. Tapi khusus yang di V2S ini masih ada beberapa upgrade lagi yang gue juga suka sih. Yang pertama, di WGP15 V2S ini tombol face button sama D-pad-nya udah pakai tombol mechanical. Jadi harusnya lebih awet juga ya. Sedangkan yang di WGP15 V2 biasa itu masih pakai tombol membran. Selain itu, di WGP15 V2S ini analognya udah pakai teknologi baru yang namanya TMR. Jadi analog TMR ini kalau gue pelajarin, basically dia itu Hall effect versi level up gitu ya. Secara akurasi harusnya lebih akurat, lebih tahan lama lagi dari drifting, dan bikin baterai lebih irit kalau misalnya dipakein di gamepad wireless, ketimbang kalau pakai analog Hall effect biasa.
Sebenarnya jujur aja, kalau gua pribadi sih nggak terlalu bisa ngerasain ya bedanya akurasi analog yang TMR sama yang analog Hall effect, karena buat gua sih sama-sama akurat gitu kan. Tapi memang kalau premisnya itu bisa bikin baterai gamepadnya lebih awet, justru itu fitur yang mungkin akan kerasa lebih signifikan sih di gua. Ibaratnya kan kayak mouse gaming yang chipsetnya itu pakai BK atau COMX gitu ya, dibanding sama chipsetnya Nordic gitu. Pastikan yang lebih awet tuh baterainya yang Nordic. Memang secara performa atau latency nggak bakal bisa kerasa ya di orang normal, tapi kerasa banget bedanya di efisiensi baterainya. Dan terakhir, secara performa juga WGP15 V2 dan V2S ini jauh lebih improve ya ketimbang WGP15 V1. WGP15 V2 dan V2S sekarang polling rate-nya 1000 Hz di koneksi kabel dan dongle, dimana yang WGP15 V1 1000 Hz-nya cuma di koneksi kabel aja. Dan secara stability polling rate-nya juga lebih tinggi di WGP15 V2 dan V2S ini. Nah, cuman paling gua agak kurang suka sama satu hal yang ada di WGP15 V2S ini, yaitu di face button-nya yang for some reason dia malah pakai printing. Padahal di WGP15 V1 dan V2 biasa itu pakai resin yang ngasih efek 3D gitu ya ke legending tombolnya. Jadi secara looks-nya juga lebih premium, dan buat kalian yang suka RGB, jadi bisa tembus RGB. Kalau di WGP15 V2S ini, karena pakai sistem printing gini, jujur aja jadi kelihatan murah sih. Dan untuk WGP15 V2S sama yang WGP15 V2 ini belum ada softwarenya, jadi kalau misalnya kalian pengen konfigurasi tombol-tombolnya gitu ya, atau mau setup makro gitu misalnya, itu masih harus lewat kombinasi tombol yang ya kalian bisa baca sendiri lah di buku manualnya. Tapi ini menarik sih, karena setelah gua kenalan sama konten kreator yang memang spesialisasi gamepad ya, si Abang Groundsik, dia itu bilangnya justru dia lebih suka sama gamepad yang nggak ada softwarenya gitu. Jadi dia lebih suka sama gamepad yang kalau misalnya kita pengen konfigurasi, pengen atur-atur itu langsung di gamepadnya aja. Kalau menurut kalian gimana? Kalian lebih suka gamepad yang ada softwarenya atau gamepad yang nggak ada softwarenya tapi bisa konfigurasi langsung semua-muanya dari si gamepadnya langsung gitu? Coba komen di bawah. Nah, satu hal yang perlu kalian perhatiin sebelum ambil keputusan beli atau enggaknya Funtech WGP15 V2 atau V2S ini, itu ada di shape sama grip dari gamepadnya. Jadi memang si Funtech WGP15 ini ya, mau yang V1 atau yang V2 atau yang V2S itu memang layoutnya Xbox, tapi secara shape sama grip itu gue lebih ngerasanya kalau dia itu lebih mirip ke Switch Pro controller sih. Bingung nggak? Sini deh gue jelasin. Oke, jadi di sini gue mau ngebandingin dikit shape dari si Funtech WGP15 series ini. Jadi yang di sini bisa kalian lihat ada 3 gamepad yang jadi langganan buat di studio gue. Di sini yang pertama itu ada si FlyDigi Dunfox ya. Terus ada juga FlyDigi Vader 4 Pro, which is daily driver gue. Ini yang gue pakai terus-terusan. Sama di sini ada Rexus Daxa Cygnus ya. Jadi ada 3 gamepad ini yang jadi langganan di studio gue buat gue main game. Nah, ketiga gamepad ini tuh punya satu trait yang sama dan gue suka banget ya, yaitu shape-nya yang kayak controller Xbox gitu. Jadi emang mirip banget shape dan gripnya sama controller Xbox. Nah, si WGP15 series ini ternyata memang ada beda di surface area dari si face button sama analognya ini. Dia itu surface areanya itu secara dimensi lebih panjang, jadi otomatis jarak antara si face button sama analognya sama tombol-tombol lain ini tuh lebih jauh dikit gitu. Nah, kalau misalnya kayak di FlyDigi Vader 4 Pro ini, dia itu jarak antara si face button sama analog dan tombol-tombol lainnya itu lebih deket, dan alhasil memang si surface areanya ini tuh lebih pendek tapi lebih lebar ya. Jadi dia mendek ke kiri kanan tapi lebar atas bawahnya. Selain itu, kalau yang Funtech WGP15 series ini di bagian grip belakangnya ini tuh lekukannya lebih landai. Nih ya, jadi kalau di grip dia itu lebih landai gitu. Sedangkan kalau di FlyDigi Vader 4 Pro gua, dia itu grip belakangnya itu lekukannya lebih tajam gitu ya, lebih nekuk gitu. Jadi buat di grip tuh jadi lebih kegenggam gitu rasanya si gripnya ini. Nah, ini bisa dilihat juga ya di FlyDigi Dunfox, sama juga dia nekuk tajam juga si lekukannya. Dan di si Daxa Cygnus ini juga ya, dia lekukannya tajam gitu. Jadi gripnya lebih enak genggamnya. Nah, apakah ini hal buruk? Ya, belum tentu juga ya. Karena ya sama aja premisnya kayak shape mouse gitu, bisa diadaptasiin. Oke, jadi
Panjang juga ya videonya. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, bisa coba aja tanyain di comment section di bawah dan gue bakal jawab sebisa gue ya. Kalau misalnya gue nggak ngerti, ya nggak bakal gue jawab. Nah, untuk harganya yang si Funtech WGP15 V2 ini harganya ada di 399.000. Kalau yang WGP15 V2S ini itu harganya ada di 499.000. Dan kedua gamepad ini juga udah dapat garansi 1 tahun. Harga yang lumayan lucu ya, karena waktu WGP15 V1 pertama kali rilis itu harganya 499.000 belum sama charging dock cuy. Ya memang kayaknya harus di-press ya harganya, karena kan persaingan gamepad sekarang itu makin ketat gitu kan. Kalau dulu gamepad triple mode connection itu rasanya langka banget dan itu tuh kayak must have banget gitu dengan harga yang cukup tinggi. Tapi sekarang gamepad triple mode connection tuh udah berceceran di mana-mana gitu. Jadi ya apalagi gitu yang mau dibikin stand out gitu ketimbang gamepad-gamepad yang lain. Oh ya, untuk kedua gamepad ini yang WGP15 V2 sama V2S sama-sama ada 2 varian warna. Tapi memang kalau yang V2 biasa itu lebih ke varian warna, kalau yang V2S ini kayak varian desain unik gitu. Menurut gua sih Funtech WGP15 V2 dan V2S ini cukup bagus, terutama yang V2S karena jujur aja gua udah terlalu dimanjain ya sama tombol mekanikal. Jadi rasanya agak susah sih buat balik ke tombol membran lagi. Dan gue juga tertarik banget sama premis analog TMR ini ya, yang katanya bisa bikin baterainya lebih efisien karena kan gue itu kadang-kadang suka lupa gitu ngecas gamepad kalau misalnya habis pakai, apalagi gamepad-gamepad yang nggak ada charging docknya gitu kan. Jadi kalau misalnya emang bikin baterai lebih awet sih, ini oke banget sih. Nah, menurut gue pribadi nih, kalau misalnya kalian belum punya yang WGP15 V1, itu masih cukup oke sih untuk beli yang V2 biasa ini karena bakal kerasa bagus juga gitu. Tapi kalau misalnya kalian pemilik WGP15 V1, gue rasa akan lebih make sense kalau upgrade langsung ke yang V2S ini karena perbedaannya bakal kerasa banget. Buat yang tertarik beli, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi, jadi kalian bisa langsung cek aja. Oke, paling segitu aja ya untuk review singkat gue terhadap si Funtech WGP15 V2 dan V2S ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli gamepad-gamepad ini karena gue. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe kalau misalnya nggak mau kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.